Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Arek 86. Terima kasih. Salam Selawase Lasden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arek 86, media pencaksilat Pagar Nusa Indonesia. Salam pencaksilat dan salam perdamaian untuk seluruh pecinta pencaksilat di Nusantara. Oke teman-teman semuanya, masih di tempat ini lagi ya teman-teman semuanya. Masih pinjam studio Kang Arpan ya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berdiskusi terkait beberapa hal. Sebelum lanjut di video ini, untuk teman semuanya yang belum subscribe di channel YouTube Arek 86, monggo teman semuanya dukung dan support kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Oke, langsung saja. Jadi gini Kang, kalau di Jember itu Pagar Nusa kan, yang namanya Pagar Nusa itu banyak alirannya. Untuk di Lamongan sendiri itu ada berapa aliran? Oke Kang Adit ya, seperti itu ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Adit ini, bahwasanya Pagar Nusa adalah wadah dari berbagai macam aliran, berbagai macam pencaksilat tradisional. Seperti itu Kang ya? Iya. Oke, dan kalau di mana? Di Jember itu kan banyak sekali ya. Banyak. Saya dulu pernah ngeliat itu lebih dari 10 kayaknya. Kurang lebih Ya, dari 10. Nah, di sini kalau di Lamongan, Dulur ini Kang Adit, di Lamongan itu ada beberapa. Itu salah satunya Gasmi, ada NH Perkasa, ada Carang Kuning, ada Satria Daya Manunggal, ada Satria Agung, Nur Ilahi, sama Carang Kuning. Ini sepengetahuan saya, insya Allah 7 itu. Jadi gini, meskipun kita itu berbeda-beda Kang, tapi kita tidak pernah membeda-bedakan. Entah itu, oh itu dari Gasmi, oh itu dari NH Perkasa, itu dari Cepedi, oh iya tadi ada Cepedi, masih kurang. Enggak, kita itu sama. Kita sama-sama berjuang di Pagar Nusa, kita sama-sama dalam naungannya Pagar Nusa, jadi kita tidak membeda-bedakan. Seperti itu. Intinya satu, tetap Pagar Nusa ya. Seperti itu Kak. Harusnya ya itu tadi, kita jangan sampai pernah ataupun lebih membanggakan perguruan tradisionalnya daripada Pagar Nusanya. Karena niatnya salah satu adanya Pagar Nusa yaitu tadi, supaya perguruan-perguruan tradisional ini tidak punah ataupun tetap lestari lah, seperti itu. Ya itu tadi. Kalau di Lamongan sendiri ya nggak ada masalah sebenarnya di Lamongan terkait aliran. Jadi meskipun kita alirannya beda-beda, kita nggak masalah. Seperti itu ya, harusnya seperti itu Kang ya. Itu sih kalau saya sendiri dari perguruan tradisionalnya Carang Kuning. Mungkin sedikit cerita ya. Di sini mungkin untuk aliran sudah ya. Saya dulu ini sekarang masuk ke internal latihan ya. Saya dulu mempunyai seorang siswa. Itu malesnya minta ampun Kang. Waduh. Sampai saya cara mengurusnya itu sudah kehilangan akal. Itu mungkin dari sampean juga pernah mengalami. Ya mungkin ada tips untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau pernah mengalami, insya Allah semua pelatih pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan. Dan salah satunya ya ini sangat sering terjadi ketika ada santri kita ataupun siswa kita ini yang latihannya itu malesnya luar biasa. Masuknya itu 1 kali, dalam liburnya nggak masuknya 4 kali. Banyak nggak masuknya. Nggak masuknya pasti. Lah iya. Ketika ditanya masuk, alasannya kenapa? Terus permasalahan ada enggak? Katanya nggak ada masalah. Kalau saya yang pertama kali, yang perlu saya itu Kang, itu diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Mungkin ini ada yang salah.
dari cara melatih saya ataupun dari cara melatih saudara-saudara saya. Yang pertama kali saya tanya itu saya sendiri dulu, ini ada masalah nggak? Kok sampai anak ini kok malas gitu. Jadi saya tuh introspeksi lah minimal. Tuh introspeksi dulu. Terus setelah saya kira-kiranya kok nggak ada masalah, saya kok nggak ada yang saya kira-kira kok nggak ada masalah, saya sendiri juga kayaknya ya nggak ada yang salah lah. Ya mungkin ini adalah malasnya dari itu, ya kita tinggal berikan ketegasan. Kalau misalkan kepingin masih lanjut, ya silakan lanjut dan ayo aktif. Kalau misalkan nggak lanjut, ya silakan izin saja, nggak usah masuk latihan. Daripada satu orang ini menjadi penyakitnya dari teman-teman yang lainnya yang masih semangat latihan. Itu saja sih kalau menurut saya. Kalau langkahnya, kalau saya dekati. Kalau saya dekati, Kang. Saya dekati, kenapa sih kok gini? Mungkin di rumah ada masalah atau apa. Seperti itu. Kalau nggak ada masalah berarti ya mungkin memang benar-benar malasnya. Ini kalau sudah malas ya susah. Kita motivasi, kita apa, kalau memang sudah nggak bisa ya nggak bisa. Dan kembali lagi, mungkin ini yang sering, dan saya juga mengalami kenapa sampai banyak siswa saya itu dulu keluar. Itu ya memang karena sedikit kesalahan dari saya. Ada permasalahan sedikit, saya tidak peka akan hal itu. Sehingga sudah waktunya mau pembaiatan atau di sini pengesahan, itu keluar semua. Aduh, pusing itu. Pusing untuk mengatasi itu. Aduh, ternyata gini. Ya lambat laun, namanya pelatih pasti akan merasakan, dan semua itu akan menjadi pembelajaran. Bagi saya sendiri juga masih belajar. Menjadi pelatih itu harus gini lah, seperti itu. Oke, itu namanya itu tips untuk siswa atau santri kita yang bermalas-malasan ya. Ya, kita harus dekati lah. Oke, mungkin ada lagi, Kang. Itu misalkan anggota kita, misalkan anggota kita sudah dibaiat jadi anggota tetap Paganusa, yang kemudian hari itu menghilang atau tidak ada kabar, intinya tidak terjun lagi di lapangan. Di lapangan itu, gitu ya. Iya, permasalahannya cara mengatasinya gimana? Ya Agak ini sulit. agak sulit ya. Memang namanya saja orang banyak ya, Kang ya. Organisasi besar yang ikut itu banyak sekali, dan ya kayaknya itu memang nggak bisa, Kang. Kalau misalkan 10 orang atau 10 anggota yang jadi, ini nggak mungkin bakal jadi pelatih semua. Pasti ada yang hilang, itu entah 7 yang berjuang untuk jadi pelatih cuma ada 2 atau 3. Itu memang seperti itu ya. Kita tetap jalin komunikasi yang baik, kita tetap hubungi, meskipun ini nggak aktif, jangan sampai kita terus dirasan-rasani atau diolok-olok atau gimana. Janganlah. Mereka juga tetap saudara kita tetap komunikasi yang baik. Kalau misalkan nggak bisa melatih, minimal datang ke tempat latihan ngelihat. Minimal ke tempat latihan bawa goreng-gorengan atau apa, kan enak kan, sama kopi gitu kan, lumayan. Seperti itu. Kalau misalkan itu sih pelatih kok sampai nggak aktif, seperti itu. Dan namanya saja itu tadi orang banyak, kita harus berhusnudon. Mungkin saja di tempat yang lain dia bisa berproses. Maksudnya meskipun jadi anggota pencak silat, mungkin dia juga mempunyai hobi di bidang seni, di bidang politik, bidang ekonomi, nggak masalah, kita support. Dan harusnya seperti itu. Anggota Paganusa itu harus bisa masuk ke segala lini. Bisa jadi TNI Polri, bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk di jajaran yang lain-lainnya. Ya, seperti itu sih. Kalau itu menurut saya sih nggak jadi permasalahan. Tapi ya
memang namanya anggota, namanya pelatih, ya seharusnya ya melatih seperti itu. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa, ya kita tetap kumpuli sajalah, kita komunikasi dengan yang baik, itu saja. Karena memang ini kata dari pelatih saya dulu, guru saya dulu, tidak semua orang itu bisa jadi pelatih, dan terkadang pelatih itu memang dari diri sendiri. Maksudnya itu apa ya, kalau bahasa Jawa itu gawan bayi. Gawan bayi, jadi itu memang orang ini dari orangnya. Orang ini memang jadi pelatih. Meskipun ada nih satu angkatan ini dididik semua untuk menjadi pelatih, diikutkan pelatihan pelatih, tapi ujung-ujungnya nggak akan melatih. Yaitu memang bukan apa ya, bukan dari jiwanya, memang agak susah. Seperti itu ya, itu tadilah, nggak masalah, yang penting tetap jalin komunikasi yang baik, itu aja sih. Oke terus semuanya, itu sedikit diskusi saya sendiri dengan Kang Arfan Channel. Oke terus semuanya, cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk terus semuanya yang masih belum dukung channel ini, monggo terus semuanya tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Apabila ada kritik dan saran, monggo terus semuanya tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghadang dan henti